menginginkan 25 juta dolar sebagai uang suapnya. Setelah mendapat laporan truk pengangkut kayu diserang, Marty kembali dihadapkan dengan masalah baru dari kelompok mafia Kansas City yang menguasai bisnis kasino. Tersisa 1 hari lagi bagi Marty dan istrinya untuk membujuk para senator sebelum pengambilan suara dilakukan. Di pagi harinya, Marty mendapat informasi dari Charles bahwa pimpinan mafia Kansas City bernama Frank Cosgrove yang menguasai Detroit Teamsters selama bertahun-tahun. Dipastikan mereka marah dengan rencana pembangunan kasino yang dilakukan Marty. Kembali ke Ruth yang sudah mengecek kapal bekas yang dibeli oleh Marty, ternyata tidak ada mesinnya, jadi harus diderek. Si penjual yang duduk di kursi roda mengaku sudah lama tidak dibelai wanita, memancing amarah Ruth. Dan inilah pelajaran yang Ruth berikan. Ruth memotong 50.000 dolar karena kapalnya tidak dilengkapi mesin. Untuk menyelesaikan masalah dengan mafia kasino itu, Marty meminta bantuan Buddy yang kebetulan mengenal Frank karena dia pernah berbisnis dengannya. Buddy mengingatkan Marty jika Frank orang yang sangat berbahaya, jadi dia tidak boleh salah ucap. Ruth dibantu ayahnya menderek kapal besar yang dibeli Marty. Dia menyebut bosnya itu membeli jutaan dolar untuk kapal ini. Karena pekerjaannya makin baik, Ruth berencana membeli rumah yang layak untuk mereka tinggali. Ingin keluar dari label keluarga kriminal, Ruth menjanjikan pekerjaan yang halal untuk ayahnya. Seperti yang diceritakan di season pertama, Ruth ini seorang mantan pencuri handal. Marty ditemani Buddy melakukan pertemuan dengan Frank. Mereka sudah tahu ternyata Frank mengalami masalah dengan bisnis kasinonya. Sebagai ahli keuangan dan negosiator tanpa kekerasan, Marty menawarkan kerjasama saling menguntungkan dengan membangun kasino yang berdampingan saling mendukung satu sama lain. Karena melihat pertemanan Frank dan Buddy di masa lalu, akhirnya si Frank setuju untuk bicara lebih lanjut dengan Marty. Salah seorang senator yang bernama Terry sedang santuy di sebuah bar, tergiur dengan kecantikan wanita seksoi bernama Lulu. Setelah diajak ke hotel, Terry baru menyadari aksi celepotnya sudah direkam oleh Wendy. Rekannya si Terry tidak bisa berkutik setelah melihat rekaman tersebut dari Wendy. Mau tidak mau, dia harus menyetujui pembangunan kasinonya. Tersisa 1 senator lagi yang harus mereka dapatkan suaranya. Charles menyebut senator bernama Black itu adalah orang alim. Tidak perlu suaranya, asalkan dia tidak hadir dalam pemungutan suara, dipastikan Wendy dan suaminya akan mendapat lampu hijau. Tapi Charles meminta syarat terakhir, yaitu Wendy mau tidur dengan